Kita punya pengalaman lama misalnya, luka lama demokrasi kita misalnya di pemilu 2014. Ada apa namanya itu? Polarisasi. Ada polarisasi yang sangat 2014, terbelah 2019. gitu ya. Iya. Gitu ya. Itu kita nggak ingin itu terjadi karena semangatnya pemilihan itu kan mempersatukan NKRI. Iya. Bukan memecah belah. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, sahabat Mitra TV, jumpa kembali dengan Zona Hukum. Tidak terasa Zona Hukum sudah masuk ke episode ke-23 untuk kali ini, dan khusus episode ini kami akan mengupas secara detail tentang kesiapan Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. Tentunya dengan narasumber yang sangat berkompeten. Kami kenalkan kepada pemirsa yang tentunya sudah tidak asing lagi. Selamat berjumpa kembali nih Bung Iskardo, apa kabarnya? Sehat? Halo, sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat. Sahabat Mitra TV, narasumber kita adalah Bung Iskardo P. Panggar SHMH, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung atau disingkat Bawaslu Lampung. Bung Iskardo, kita ngobrol-ngobrol santai tapi serius nih seputar pengawasan pilkada gitu kan. Iya. Kemarin kalau untuk pemilu saya lihat secara umum Lampung sukses ya penyelenggarannya ya. Nah, Bung Iskardo kan sebelum ini juga kalau dari data yang saya dapat pernah jadi komisioner KPU untuk di Kabupaten Waikanan 2 periode ya, baru ke Bawaslu gitu. Ya. Ini biar masyarakat tahu nih beda KPU dengan Bawaslu, terus pengalaman Bung Iskardo di dua lembaga ini gimana? Ya. Tapi pun jadi memang kompetisi pemilu maupun pilkada ini kalau kita ibaratkan itu seperti sepak bola. Oke. Ada penyelenggaranya, panitia penyelenggara, kemudian ada penonton, ada pemain, ada juga wasit. Gitu. Ya. Jadi anggap saja misalnya KPU itu macam liganya, Ya. pengurus liganya gitu. Kemudian Bawaslu itu wasitnya, gitu. Jadi liga tuh menyiapkan segala sesuatunya, dari tenda, dari karcis, dari apapun itu. Kemudian Bawaslu itu mengawasi proses itu. Jadi pelanggaran, baik pelanggaran pemain maupun pelanggarannya penyelenggara itu jadi domain kita. Termasuk kalau masyarakat melakukan pelanggaran juga domain. Yes, termasuk penonton lah kalau bola. Iya, bola. Oh iya. Jadi ada koordinasi sebenarnya ya, bersinergi ya. Iya. Lihat itu. Sama-sama penyelenggara, cuma beda tupoksi lah ya. Iya, tupoksinya beda. Oke. Nah, dari perbedaan tupoksi itu, dari pengalaman Bung Iskardo, apa yang Bung Iskardo rasakan waktu menjadi komisioner KPU dan sekarang Bawaslu? Ya, KPU itu sangat teknis ya. Sangat teknis. Kalau kita lihat ya dari menyiapkan karet gelang untuk ngiket surat suara, menyiapkan TPS, kemudian debat kandidat calon, sampai menetapkan calon tuh domainnya KPU. Sampai penghitungan ya? Penghitungan juga. Iya. Kalau Bawaslu mengawasi proses-proses itu. Tahapan A sampai Z itu kita yang awasi, kira-kira begitu. Nah sekarang kan kalau tidak salah masih tahapan coklit ya? Coklit, ya. Gimana pelaksanaannya secara umum berjalan baik untuk di Lampung? Ya, kita sih menemukan ada beberapa masih yang harus kita concern gitu ya, untuk kita awasi. Pertama misalnya masih ada PPDP kita, petugas Pantarlih yang mendata itu dari atas meja, tidak turun ke lapangan. Kemudian masih ada misalnya yang hutan register belum terdata dan belum dicari solusinya seperti apa. Yang KTP-nya di kecamatan A tetapi dia domisili di hutan register. Gitu kan. Nah, Bawaslu dalam konteks ini harus memastikan seluruh warga negara kita itu terlindungi hak pilihnya. Menjaga hak pilih di seluruh negeri kalau tagline-nya Bawaslu salah satunya. Nah, oleh karena itu kami membuka posko pengaduan sampai di tingkat desa untuk apabila ada orang yang ada
masyarakat yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdata atau tidak didatangi oleh petugas PPDP, itu terbuka ruang untuk melaporkan ke kita, ke Bawaslu dan jajaran sampai di tingkat desa. Kemudian kita rekomendasikan kepada KPU dan jajarannya untuk segera dicoklit, memastikan. Oh iya. Jadi berarti dari tahapan awal itu Bawaslu ikut mengawasi ya, ikut mengontrol sampai tingkat desa. Betul. Ini perangkat pengawasan sudah sampai dibentuk tingkat desa ya? Sampai hari ini kita sudah membentuk ya, sampai di tingkat desa di 2816 desa di Lampung sudah terbentuk semua petugas kita. Apa itu? Pengawas kelurahan desa ya? Iya, PKD. PKD, betul. Panwascam udah ya semua? Panwascam juga di tingkat kecamatan sudah, tinggal nanti kita memastikan berapa packaging TPS yang disediakan oleh KPU, nanti akan kita bentuk juga namanya PTPS. PTPS ya? Pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS di masing-masing kabupaten kota. Ya. Kalau jumlah TPS pemilu dengan pilkada ini infonya beda ya? Beda. Karena memang TPS di pemilu itu akan lebih banyak daripada pilkada. Karena kan konsentrasi kalau di pemilu kan surat suaranya banyak tuh. 5. Nah, kalau di pilkada itu cuma 2 kan, gubernur sama kepala daerah setempat. Gitu. Iya. Berarti itu juga seru juga nih nanti pengawasannya. Ya, yang pasti kan gini, begitu mempackaging kemudian memetakan TPS di tempatnya masing-masing itu, Bawaslu juga memastikan bila pemilih itu tidak boleh terlalu jauh dari tempat TPS. Misalnya kalau pemilihnya misalnya sampai 3-4 kilo kan juga punya beban juga untuk hadir kan. Jauh, Sehingga kita berharap sih pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu juga tidak terlalu membuat jarak yang jauh ya. Dari pemilih ke TPS masing-masing. Karena kan kalau yang saya baca kalau undang-undang pemilu itu TPS maksimal 300 pemilih. Betul, pemilu. Kalau pilkada ini 600. Betul. Itulah sehingga terjadi pengurangan TPS. Ya. Itu perintah undang-undang ya, nggak bisa ya KPU misal 300 gitu per ini. Nggak bisa ya, harus segitu ya. Ya, karena kan juga terkait dengan penghematan anggaran dan seterusnya kan. Iya. Gitu. Oke. Walaupun memang sisi negatifnya bisa jadi pemilih itu akan lebih jauh ke TPS dibanding dengan pemilu waktu itu. Iya. Oke. Nah, tadi kan Bung Iskardo sudah cerita sampai tingkat desa sudah ada nih. Berarti kan Panwascam juga per kecamatan 3 ya? Per kecamatan 3 ditambah sekretariat. Iya. Kalau PKD pengawas kelurahan 1 ya? 1. Nah, kalau KPU kan yang saya lihat KPU Bawaslu kalau untuk tingkat provinsi itu anggotanya sama nih 7 ya? Betul, komisionernya 7, ya. Tapi kalau kabupaten kota kadang ada nih pertanyaan masyarakat kok KPU kabupaten kota itu 5 semua. Tapi Bawaslu kabupaten kota ada yang 5, ada yang 3. Ini gimana nih? Ya, di provinsi juga begitu. Di Bawaslu ada yang 7, ada yang 5. Oh gitu. Ya. Lampung 7 ya? Lampung 7 karena kita termasuk penduduknya 3 besar di luar Pulau Jawa ya. Oh gitu. Jadi ada hitungan jumlah penduduk. Jadi basisnya itu disesuaikan dengan jumlah penduduknya. Gitu. Termasuk Lampung juga ada yang 3, ada yang 5 kabupaten kotanya. Itu juga berdasarkan jumlah penduduk. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ada rumus jumlah penduduk. Ada rumus, ya. Oh iya. Nah selain perangkat itu kan ada biasanya lembaga pemantau pemilu ya. Iya. Itu bisa sembarang memantau atau harus terdaftar dulu nih? Aturannya gimana? Ya, untuk pilkada? Harus terdaftar, harus terverifikasi. Kita harus meyakini dia ini strukturnya sampai mana, sebaran yang mau dipantau mana, termasuk jumlah uangnya dari mana, gitu, anggaran dari mana nih. Harus transparansi dari. Iya, dari awal mereka harus. Jangan diboncengi kepentingan politik ya. Iya. Pemantau harus independen. Harus independen. Nah itu nanti sinerginya gimana? Lembaga pemantau ini bisa nggak melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran?
Semangatnya begitu. Makanya kita juga sangat berharap pemantau tuh banyak gitu ya. Banyak ya. Itu menjadi partner Bawaslu untuk mengawasi semua tahapan pilkada yang kita jalankan. Gitu. Oke. Ya. Nah, dari perangkat pengawasan yang sudah lengkap nih, tinggal tunggu pengawas TPS jumlah. Bung Iskardo optimis nggak nih? Pilkada Lampung ini pengawasannya akan maksimal? Ya, kita kan punya potret pemilu pilkada 2020. Oh iya, terakhir 2020. Ya, karena kita juga lagi concern juga menyusun indeks kerawanan pilkada. Jadi itu menjadi modal kita untuk melakukan banyak langkah sehingga potensi-potensi gangguan pelanggaran itu tidak terjadi di pelaksanaan pilkada. Gitu ya. Iya. Kalau potensi kerawanan di Lampung ini, ya kalau isu klasiknya kan money politik, gitu kan ya. Kemudian mungkin hoak-hoak, black campaign gitu ya. Kalau 2020 gimana itu? Ya terjadi juga ya. Ada ya. Secara garis besar pelanggaran itu kan 3 hal ya. Pertama politik uang, kemudian intimidasi. Intimidasi ini terkait netralitas. ASN TNI Polri, misalnya atasannya memerintahkan ke bawahan dan seterusnya. Nah kemudian ujaran kebencian, hoax sara, baik secara verbal maupun secara media sosial. Media sosial. Iya, 3 itu. Tetapi Lampung memang kalau teman-teman bilang Lampung ini laboratoriumnya pemilu. Kenapa begitu? Karena banyak hal pelanggaran maupun penindakan yang dilakukan Bawaslu itu terjadi di Lampung. Iya. Gitu. Jadi kita sudah sangat paham betul mapping terkait potensi-potensi itu misalnya. Misalnya gini ya. Satu-satunya Bawaslu yang pernah mendiskualifikasi calon ya. Di Indonesia itu cuma Lampung. TSM. Gubernur ya, TSM ya? Iya, 2020. Waktu Pilgub 2020 ya? Iya. Itu karena TSM, pelanggaran. Iya, betul. Terstruktur, sistematis, masif ya? Iya. Oh iya. Nah, kemudian kalau terkait dengan untuk 2024 ini gimana? Bung Kardo ngelihatnya? Ya, juga kekhasan Lampung itu kan kontestasinya juga lumayan keras ya. Keras. Persaingannya, kompetisi ya. Kontestasi masyarakat kita itu sangat well dengan pilkada. Tidak jarang misalnya akses dari pilkada itu itu berdampak dengan demonstrasi dan seterusnya. Iya. Karena memang lumayan orang itu untuk berkontestasi itu betul-betul masif gitu ya. Iya. Bukan hanya pelaku politiknya tetapi juga pemilihnya gitu. Nah, itu juga yang harus terantisipasi. Oleh karena itu Bawaslu juga berkoordinasi terus dengan pihak Polda Lampung, termasuk tadi kami menghadiri gelar pasukan persiapan pengawalan pilkada oleh Polda Lampung itu dalam rangka mengantisipasi itu juga. Oh, Polda sudah gelar perkara pasukan ya? Iya. Antisipasi. Ya. Nah, ini dengan kalau sekarang sih saya melihatnya situasi politik di Lampung ini masih hangat lah ya, belum terlampau panas. Mungkin nanti Agustus ya. Agustus itu pendaftaran. Terus nanti September kampanye gitu kan. Penetapan calon segala macam kan. Nah, itu kan tentunya nanti Bawaslu akan sudah menyiapkan strategi pengawasan nih, bagaimana yang di masa-masa tahapan-tahapan yang sangat krusial ya. Gitu ya, dari pencalon, tahapan segala macam. Strategi pengawasan, kemudian nanti bagaimana pola koordinasi ke depannya gitu kan ya. Nah, kalau secara garis besar tagline atau moto pengawasan Bawaslu ini apa? Kalau Lampung sih kita ini pemilu jujur rakyat makmur. Pemilu jujur rakyat makmur gitu ya. Gitu. Nah, kalau pilkada sama juga lah ya gitu ya. Ya, harapannya begitu juga. Harapan begitu ya. Kita sering ditanya ya, Lampung ini keras. Lampung ini garis merah ya. Seolah-olah rawan lah ya. Kalau kontestasi itu luar biasa. Iya. Kalau ledek-ledekan orang itu gini. Di Lampung itu pemilihan ketua Karang Taruna aja demonya di Jakarta, kira-kira gitu ya. Pilkades juga kadang bawa ke sana. Iya. Tetapi gini, kami juga sering ya di dalam diskusi pengawasan partisipatif yang kami lakukan itu, kami meyakini bahwa di Lampung itu
Yang panas itu di atasnya. Di atas maksudnya? Maksudnya itu di di permukaan ya. Di permukaan. Karena apa? Karena itu kita ini punya modal sosial yang besar ya, Lampung ini. Kita diikat oleh lambang daerah kita misalnya ya. Dari dulu tuh Lampung ini betul-betul menjadi tempat pertemuan, tempat domisili banyak orang, etnis dan seterusnya. Makanya lambang kita pun para pendiri daerah ini dulu itu Sang Bumi Ruwajurai. Nah itu kan ikatan-ikatan yang saya pikir ke depan harus kita kembangkan terus untuk menjadi perkat. Oke, Sang Bumi Ruwajurai. Kemudian saya sempat baca etos kerja Bawaslu pun ngambil kearifan lokal ya, Tabipun ya. Gitu kan. Tabipun. Terus kita juga pengawasan partisipatif kita yang apa saja yang kita lakukan misalnya untuk memperkuat peran serta masyarakat misalnya. Kami itu ada program namanya pengawasan partisipatif. Ya. Nah, konsep pengawasan partisipatif, kemudian strategi pengawasan secara umum itu pengawasan partisipatif. Bisa dijelaskan detail, Bung Iskardo? Ya, strategi dalam strategi pengawasan itu kan ada pencegahan dan ada penindakan. Nah, harapannya ya Bawaslu ini macam dokter. Jadi sebelum demam berdarah marak itu kita harus fogging tuh. Gitu. Lebih baik mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati. Semangat kita itu sebetulnya. Jadi suksesnya Bawaslu itu ketika pelanggaran tidak terjadi. Itu kira-kira. Jadi pencegahannya harus dipush dari awal, diperkuat misalnya begitu. Yang sudah kami lakukan itu adalah menyusun tadi ya indeks kerawanan pilkada. Apa saja indikator-indikatornya. Misalnya ini adalah early warning system bagi Bawaslu untuk mengantisipasi itu, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak agar pada saat pelaksanaan tidak terjadi. Kira-kira gitu. Nah yang kedua adalah kita intens dengan tokoh masyarakat, ormas, OKP dan lain-lain berkolaborasi itu untuk memberikan edukasi kepada stakeholder yang ada. Misalnya kami sampai hari ini tuh sudah MOU dengan 56 lembaga, baik ormas di Lampung. Iya di Lampung, ormas, OKP, perguruan tinggi dan lain-lain. Jadi MOU apa ini? MOU pengawasan partisipatif. Jadi gini. Kan kita menyadari betul bahwa pasukan kita ini kan desa cuma satu. Kecamatan 3. Cuma 3. Sementara yang kita awasi ini 6,8 juta pemilih gitu ya. Oleh karena itu kita mengundang sebanyak-banyaknya orang itu. Sebanyak-banyaknya lembaga, sebanyak-banyaknya media massa untuk juga mensiarkan ini. Membumikan pengawasan pemilunya gitu. Ya, jadi kita ingin betul sampai di titik nanti ya, itu orang itu malu kalau melanggar aturan pilkada misalnya. Jadi kan kita sering dengar cerita ya, mengapa misalnya di Belanda itu selnya banyak tutup tuh, rutannya banyak tutup. Kenapa? Karena orang itu pada nggak mau ngelanggar, sehingga selnya itu nggak ada isi, kira-kira gitu. Nah harapannya begitu. Termasuk konteks pilkada ini atau pemilu juga begitu sih. Kalaupun ada pelanggaran seminimal mungkin lah ya. Sedikit mungkin. Iya. Nah itu kan berarti prioritas pencegahan. Contoh-contoh langkah pencegahan itu gimana? Ya pertama kita surat, sekarang atau pamflet segala macam. Launching sekarang ini kita kampung pengawasan. Kampung pengawasan. Ya di beberapa kampung yang jadi pilot project kami itu. Seprovinsi ya? Iya, seprovinsi Lampung. Di setiap kabupaten ada itu menjadi pilot project. Ini loh contoh kampung anti politik uang. Kampung anti hoax sara ujaran kebencian, gitu. Itu tokoh-tokohnya, kemudian kepala desanya, masyarakatnya berkomitmen bersama di situ. Tanda tangan bareng-bareng, kita deklarasi nih. Gitu. Sudah dilakukan itu? Sudah kita lakukan. Kemudian misalnya pencegahan yang lain ya tadi ya kita MOU dengan 56 lembaga. Kemudian juga pasukan kami misalnya itu mendatangi misalnya kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan setempat. Kita videokan komitmennya untuk mensiarkan juga. Nanti kalau di pilkada hindari politik uang, ujaran kebencian, hoax sara, misal camat, kemudian kepala desa, kepala sekolah juga mereka juga berkomitmen itu untuk netral di pilkada. Gitu. Karena kan
sensitivitas pilkada dengan pemilu ini kan lebih tinggi sensitif pilkada kalau menurut saya. Iya, betul. Calonnya banyak dikenal, Iya. gitu kan. Ini yang harus diantisipasi juga ya Iya, oleh Bawaslu iya, ya. iya. Oke. Nah itu tadi contoh pencegahan Iya. ke masyarakat nih. Iya. Kalau ke parpol Ya, atau nanti ke parpol. Cakada lah gitu. Iya. Parpol juga gitu. Pertama pasti kita juga memberikan pencegahan ya. Pencegahan ini misalnya kita menghimbau kepala daerah untuk tidak merotasi 6 bulan sebelum pilkada ya. Iya. Kemudian juga menginstruksikan agar kepala daerah menginstruksikan netralitas ASN. Termasuk dengan Pak Gubernur yang juga pernah kami lakukan di pemilu ya. Tadi kita ketemu dengan Pak Gubernur, Pak PJ. Sam ya. Untuk juga nanti akan membuat apel netralitas ASN TNI Polri Oh gitu di ya. setiap kabupaten masing-masing. Oke. Itu deklarasi ASN TNI Polri bahwa mereka netral. Itu kan sebelumnya moral force yang kita gaungkan ya agar sama-sama terikat dalam semangat yang sama gitu. Oke. Gitu. Nanti yang akan ramai itu biasanya nanti ada deklarasi Iya. ada damai. Iya, iya, Itu iya. tunggu penetapan calon ya, Agustus. Penetapan nanti? calon nanti baik partai politik maupun apa namanya calon Calonnya kadanya itu, itu akan ada deklarasi pilkada damai, siap menang siap kalah. Iya, Begitu juga yang kami lakukan kemarin di pemilu. di pemilu. Partai politik mewakili para calon-calon legislatifnya itu juga melakukan deklarasi pemilu damai. Iya. Iya. Nah ini ada satu nih, Bung Ricardo tadi kan sudah nyinggung tentang Lampung ini se-Indonesia baru satu-satunya ya, Bawaslu Iya. yang mengeliminir Iya, iya. pencalonan gitu karena TSN. Yes. Bisa dijelaskan terstruktur sistematik kenapa kok Bawaslu bisa mengeliminir? Katakanlah ketok palu Iya. pelanggaran. Jadi kan kalau pelanggaran pemilu ini kan gini ya, ada pelanggaran administrasi. Oke. Prosedur yang tidak tepat dilakukan oleh KPU bisa kita anulir, rekomendasikan. Direkomendasi. Misalnya ada orang yang sudah di anulir atau dia di KPU sampaikan ini tidak memenuhi syarat, tetapi kalau kita cukup bukti maka kita bisa merekomendasikan Oke. untuk dipulihkan. Oh, Kira-kira gitu. iya, iya. Nah, kemudian pelanggaran yang kedua itu ada pelanggaran etik namanya. Etik. Etik. Ya, jadi penyelenggara pemilu itu misalnya terima uang, kemudian tidak tidak memperlakukan setara kecenderungan ke calon tertentu, terbukti itu juga etik. Itu nanti dilakukan oleh DKPP. DKPP. Kalau ad hoc, kalau misalnya PPK, PPS itu PKD. ya kita bisa rekom. Oh, kalau KPU ad hoc setempat ya? bisa rekom. Oh, Ya. iya. Tapi kalau tingkat kabupaten sampai provinsi itu DKPP. DKPP ya. Ya, kemudian ada namanya pelanggaran administrasi, TSM, TSM. terstruktur sistematis dan masif. Nah ini kalau dia misalnya kabupaten kota di tingkat kabupaten kota ya, itu harus terjadi di 1/2+1 kecamatan yang ada. Oh, berarti kalau untuk Pilgub atau Ya, pemilihan bupati dan berarti wali kota, dia harus 50%+1. ya 8. Oh, ya. 8 kabupaten kota. Untuk gubernur ya. Ya, untuk gubernur. Oke. Nah, apa terstrukturnya itu? Terstrukturnya itu dia dari atas sampai bawah tuh bekerja sama. Gitu. Misalnya ya, bupati wali kotanya sampai di tingkat kepala desa, tingkat camat tuh bekerja untuk seseorang. Salah satu calon gubernur. Gitu ya. Oke. Yang kedua sistematis. Oke. Sistematis ini misalnya gini. Dia dari awal nih, dari APBD-nya sudah di-create gitu untuk itu ya. Bantuan A, bantuan B, bantuan C dan seterusnya. Dikamuflasekan Dikamuflasekan. Kalau bahasanya itu politisasi anggaran gitu ya. Kemudian masif tadi. Masif itu dia 1/2+1. Setengah plus 1 kalau untuk Pilgub 8 untuk Lampung ya. Iya, betul. 8 kabupaten. Karena 15 jumlah kita 15 ya. ya. Berarti kalau untuk pemilihan bupati itu wali kota rumusnya sama. 50% plus 1 kecamatan setempat. Iya, betul. Oh, gitu. Iya. Nah, yang juga sering kita tangani itu adalah pelanggaran netralitas ASN. ASN ya. Ya, netralitas ASN itu kita tangani baik melalui laporan atau temuan kita, kemudian kita rekomendasikan kepada
Komisi Aparatur Sipil Negara. Oh. Nanti mereka yang memutuskan apakah dipecat, diperingatkan atau Mutasi. ya dimutasi atau misalnya di apa namanya ya, di istirahatkan dulu lah gitu. Non-job. Non-job. Nah, berarti kalau untuk ASN melanggar pilkada nggak netral ke Komisi ASN. Kita dulu. Oh iya. Ya kita yang Bawaslu. menindak, kita yang rekom ke mereka. Rekomendasi ke ASN. ke Komisi ASN. Nanti ASN yang menjatuhkan penaltinya. Oke. Kalau TNI Polri berarti ke Polda dan Ya, dan ke Danrem ya, ke Korem ya. betul, gitu ya. Korem. Kalau 2020 Bung, itu Ya. gimana tuh? 2020 itu memang lumayan ini ya, lumayan menyita perhatian terutama yang tadi ya, TSM kita ya. Aha. TSM kita itu lumayan menyita perhatian. Misalnya di 2020 itu kita ada pelanggaran administrasi itu 267 Wah, di pilkada terakhir ya. di pilkada 2020. terakhir. Kemudian etik ya itu ada 14, tindak pidana pemilihan kita itu yang sampai tingkat penyidikan. Karena Bawaslu ini berkolaborasi dalam satu wadah yang namanya Gakumdu, penegakan hukum pemilu. Itu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Itu khusus pidana pilkada dan Pidana pemilu ya, ya. termasuk politik uang ya. Oke. Politik uang atau netralitas kepala desa. Wah, Itu ada pidana. pidana juga. Kemudian pelanggaran hukum lainnya ya, termasuk netralitas ASN dan seterusnya itu dan total ya kalau di 2020 itu 438 pelanggaran pilkada. pelanggaran pilkada yang terregistrasi. Iya, terregistrasi. Ini harus turun nih di 2024. Mestinya Atau begitu. gimana? Mestinya gitu Harus ya? mestinya. Gitu. Iya. Nah, para pelaku itu kebanyakan dari siapa itu kalau itu? Tim sesnya atau masyarakat umum? Ada yang tim ses, ada yang masyarakat. Ada ya? Ya, ada Dua misalnya ya? masyarakat yang dapat order dari seseorang, dia membagikan uang, terbukti dihukum 3 tahun, misalnya, di pengadilan ada juga. Jadi nggak mesti nggak semuanya tim sukses atau Iya. tim kampanye gitu ya. Secara umum gitu Iya, ya? karena kalau di pilkada itu pemberi dan penerima itu bisa semua diproses, Iya. apapun statusnya kira-kira gitu. Iya. Oke. Berarti kan Bawaslu untuk penanganan pelanggaran itu punya kewenangan. Produknya adalah rekomendasi. Rekomendasi atau putusan. Untuk TSM atau putusan ya? Iya, gitu ya? sengketa juga gitu. Sengketa. Nah, kalau beda sengketa dengan pelanggaran nih biar masyarakat Ya, kalau sengketa itu misalnya KPU mengeluarkan produk putusan. Oke. Misal gini, simpelnya. Calon A itu dianulir oleh KPU. Dianggap tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Oke. Mereka mengajukan sengketa ke kita. Kemudian nanti ada proses mediasi sampai putusan adjudikasi oleh Bawaslu. Iya. Apakah tetap dianulir atau dipulihkan? Iya. Seperti itu. Adjudikasi itu musyawarah tertutup, musyawarah terbuka gitu. Ya, kalau di 2020 itu ada di Lampung Selatan, Lampung Selatan. ya kan? Itu ada sengketa calon di sana. Ya. Tidak sah, tapi akhirnya Ya dinyatakan dinyatakan sah oleh Bawaslu. Oke. Nah, potensi sengketa ini juga tidak nutup kemungkinan akan terjadi nggak nih ya di 2024? Ya bisa jadi ya, bisa jadi kalau kami lihat di ini ya di PKPU itu yang bisa jadi ada potensi. Pertama tentang usia ya. Oke. Usia yang hasil putusan MA itu Iya. 25 dan 30. Kemudian terkait dengan 2 periode. Iya. 2 periode juga begitu. Ya, kita lihat perkembangan apakah nanti ada yang mengajukan sengketa atau tidak. Begitu nanti KPU menetapkan misalnya gitu, ini betul-betul ditetapkan lolos atau tidak lolos, nanti kan punya ruang untuk mensengketakan itu, mensengketakan putusan KPU itu ke Bawaslu. Iya. Gitu. Tadi tergantung nanti kalau setelah ada penetapan nih. Iya, Setelah betul. pendaftaran, penetapan. Iya. Biasanya kalau yang tidak diterima protes nih biasanya. Iya, betul. Gitu kan. Oke. Nah, kemudian ini Bung Iskandar, ada satu hal yang ini terkait ciri khas Provinsi Lampung nih saya lihat. Dalam pelaksanaan pilkada ini
itu justru sekarang ini saya kalau pantau di medsos segala macam, antar masyarakatnya itu udah saling dukung mendukung, sindir menyindir. Lebih baik pilih yang ini, nanti idealnya ini gimana nih? Kalau sekarang ini belum pelanggaran atau gimana nih masanya? Ya gini ya, Pilkada senyatanya demokrasi itu kan kompetisi. Oke. Jadi wajar itu ada yang dukung A, dukung B, malah itu menjadi bagus untuk pematangan demokrasi kita. Tetapi yang kita hindari itu pertama misalnya ujaran kebencian, hoax gitu ya, sara gitu, atau black campaign lah gitu ya. Nah itu yang kita hindarkan. Gitu. Melalui pencegahan ya? Ya pencegahan begitu yang kita lakukan. Kita tidak ingin misalnya pilkada ini bukan malah mempersatukan, tetapi memecah belah. Kita punya pengalaman lama misalnya, luka lama demokrasi kita misalnya di pemilu 2014. Ada apa namanya itu? Polarisasi. Ya, ada polarisasi yang sangat 2014, terbelah 2019. gitu ya. Iya. Gitu ya. Itu kita nggak ingin itu terjadi karena semangatnya pemilihan itu kan mempersatukan NKRI. Iya. Bukan memecah belah. Bukan memecah belah pemilih khususnya. Iya. Makanya tadi edukasi itu, kemudian menggandeng banyak pihak, banyak lembaga itu juga untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Nah kalau untuk pencegahan itu juga lagi, Bawaslu sering terjun nggak ke lembaga-lembaga sosialisasi gitu loh? Ya itu namanya pengawasan partisipatif. Ya turun-turun ya. Iya termasuk kami itu menjadi partner Merdeka Belajarnya FISIP Unila, kemudian Ghost to Campus kita, terus Ghost to School, gitu ya, pemilih-pemilih pemula ya, ada yang SMA. Karena jangan dipungkiri bahwa kalau kemarin ya 49,8% itu pemilih muda. Pemilu? Iya, pemilu. 49,8% di Lampung. Di Lampung. Berarti nanti kepala daerah Lampung ini tergantung pemilih muda nih kayaknya. Saya pikir anak muda punya peran besar. Oleh karena itu kita juga tidak ingin anak muda itu apatis, tapi mereka juga harus melek politik. Kan kita sering ya, kami kalau misalnya ke Ghost to Campus, Ghost to School, sering dibilang apa gunanya sih politik ini ya? Ini politik itu jahat, politik itu kejam, politik itu banyak tipu-tipu gitulah kira-kira gitu. Gitu ya. Padahal kita jelasin semua hal terkait mahasiswa itu juga politik. UKT-nya sekian itu karena politik. Putusan politik. Ya, kalau bahasa kita SPP-nya kok SPP di sana sekian, kok SPP di sini sekian gitu. Iya. Itu juga putusan politik, Pak. Iya. Politik secara umum, secara global ya. Secara global. Secara umum. Ya. Kalau politik secara kecil ya politik praktis. Iya. Iya. Oh gitu. Nah, kemudian ini Bung Iskardo, ini kan pola koordinasi nih. Tadi di awal sudah dijelaskan sinergi koordinasi antara KPU dengan Bawaslu. Iya. Selama ini saat pemilu atau pilkada 2020, koordinasinya bagaimana nih antara Bawaslu dan KPU? Sampai jajarannya ya, sampai desa. Iya. Kalau itu kita buktikan dengan pemilu 2024 kemarin ya, pemilu, kita itu tidak ada putusan MK yang menginstruksikan ada PSU atau penghitungan ulang hasil MK. Di Lampung? Di Lampung. Artinya kita itu punya bonus misalnya, pasca pemilu, pasca MK, Lampung clear and clean. Nah, itu juga karena bangunan interaksi, bangunan komunikasi baik tadi kan. Gitu. Kan kita dengan KPU itu juga punya grup apa dan lain-lain tuh. Itu ada info ini dong, coba kita telusuri bareng gitu. Oh, gitu. Saling impor dari awal ya? Iya. Saling sharing dan saring menginformasikan. Dan tidak ada satupun rekomendasinya Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU di Lampung. Di Lampung ya. Iya. Karena kan kemarin juga nih kembali mundur dikit Coklit, saya lihat ada Bawaslu kabupaten mana merekomendkan harus di data itu ada 700 KK. Betul. Contoh itu ya. Betul, iya. Di Mesuji kalau nggak salah. Iya. Jadi secara aturan memang rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti KPU ya? Kalau mestinya aturan, begitu. Harus segitu mestinya ya. Begitu ya. Termasuk misalnya Coklit tuh. Begitu kita uji petik, kan KPU sudah data dengan PPDP, kita uji petik, kok ini belum didatangin. Kita rekom lagi ke KPU untuk itu dicoklit ulang. Misalnya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana KPU Bawaslu itu tidak ego sektoral ya. Enggak.
Jadi bersinergi ya. Harus negarawan lah. Oke. Gitu. Nah ini yang menarik kan. Sekarang kan tahapan ini sudah akan semakin Ya, intensinya semakin tensinya makin ini kan ya, makin tinggi. Kemudian juga sekarang ini kan para calon mulai bergerilya memastikan perahu, gitu kan. Nah di tengah situasi itu, saya kemarin membaca ada pengumuman rekrutmen KPU ke provinsi dan infonya juga untuk kabupaten kota KPU pun di tengah tahapan pilkada ini ada rekrutmen untuk KPU provinsi dan kabupaten kota. Gitu. Betul. Ini bagaimana nih Bung Ido melihatnya, ini ada berdampak nggak ke kinerja ini kalau menurut Bung Ido? Ya kita berharap ya proses rekrutmen ini tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi konsentrasi dan fokus teman-teman KPU dalam baik provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan pilkada. Gitu. Misalnya ya, KPU kabupaten kota itu berakhir di H-6 hari pencoblosan. Pencoblosan 27 November 2024. Iya. Berarti 21 November selesai. Iya. AMJ. Akhir masa jabatan. Iya. Berarti nanti ketika pencoblosan, pemungutan suara, periode baru Bawaslu. Iya, periode baru. KPU, maaf, KPU. Iya. Untuk provinsi? Enggak ya, kalau provinsi Oktober. Betul. Jadi ini berdampak kan nanti dengan pola koordinasi sinergi antara Bawaslu dengan KPU-nya? Kita berharap itu tidak terjadi ya, tidak terjadi. Kemudian dalam konteks itu juga Bawaslu mengawasi prosesnya. Proses rekrutmen, kemudian juga proses pelaksanaan yang dilakukan oleh teman-teman yang berkontestan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kami memastikan bahwa proses itu harus tetap tepat waktu, kemudian harus schedule-nya yang tadi ya, schedule tepat waktunya harus clear, kemudian harus juga sesuai ajas pemilu, dan yang lebih penting lagi adalah pemilu ini nggak bisa digeser kecuali bencana alam dan seterusnya. Oleh karena jadi itu tetap pilkada harus 27 November. Oleh karena itu tidak boleh ada jadwal tahapan yang terlewati. Ya, artinya rekrutmen ini jangan mengurangi kinerja fokusnya ya, konsentrasi tahapan pilkada ini. Betul, iya. Dan Bawaslu ngawasi itu. Ya, seluruhnya ya bagaimana supaya ya sesuai aturan semuanya berjalan. Betul. Ya. Nah, ini kan kalau terkait KPU ini saya lihat sebagian itu kan memang kemungkinan besar akan nyalon lagi nih segala macam. Ketika nanti ada dalam tahap-tahapan nih, misal nih kita berasumsi sudah ada tahapan tes yang harus dijalankan oleh anggota KPU yang menyalonkan lagi. Pada saat yang bersamaan itu juga ternyata ada yang tidak boleh dilewati tahapan pilkada tanggal yang sama. Ini gimana nih? Makanya kan sebaiknya menurut Bung Iskar. Makanya kan gini ya, itu harus juga di manage bagaimana tahapan tetap berjalan, teman-teman tetap ikut kontestan dengan memperkuat kesekretariatan. Pola koordinasi. Kalau di KPU itu kan ada divisi-divisi ya. Iya. Gitu. Jadi PIC setiap divisi si A, si B, si C. Nah, itu yang harus di push terus untuk lebih konsentrasi gitu ya, melaksanakan tahapannya sesuai divisi masing-masing. Ya, itu ya harapan Bung Iskado ya. Iya. Nah, itu kan secara kelembagaan memang kan tetap harus bersinergi ya. Betul. Nah, kemudian tadi kan sudah disinggung juga soal ada pengurangan TPS nih. Itu kan tentunya KPU sudah mulai mendata nih. Iya. Pemetaan. Dari beberapa pengamat politik yang saya baca ya dari literatur, ini bisa berpotensi terjadinya mobilisasi pemilih oleh calon tertentu karena jauhnya jarak itu warga malas. Ya mungkin disiapkan lah kendaraan atau apa uang bensin supaya semangat gitu loh. Ini kan bisa menimbulkan potensi politik uang. Ini gimana Bung sekarang? Ya, yang pertama kan edukasi harus kita tetap lakukan. Termasuk upaya-upaya kami itu menggandeng banyak pihak tadi ya, MOU kita dengan banyak pihak, kemudian
ada kampung pengawasan, kemudian kita kerjasama dengan hampir 50-an media massa untuk menggelorakan, mensiarkan ya anti politik uang gitu ya. Karena namanya kontestasi ini kan semua orang mau menang, terkadang ya segala cara dipakai termasuk politik uang. Karena memang salah satu racun demokrasi kita ya politik uang. Politik uang. Nah, tapi kita betul-betul berharap kepada masyarakat kita jangan sampai harga diri kita sebagai anak bangsa ini itu tercederai atau kita gadaikan dengan para pelaku politik itu dengan ya kalau kita simulasikan ya orang memilih calon A atau calon B itu diberi 500.000 maka kalau kita kalikan dan bagi 277 perak per hari harga dirinya digadaikan untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun, bayangkan tuh. Gitu ya. Iya. Terus salah pilih juga nggak tahu. Iya makanya jangan ya kita berharap jangan sampai sebegitu. Iya. Artinya belum lagi kalau ketangkap pidana pemilu ya di politik. Makanya memang edukasi ini itu harus dengan masyarakat juga dengan pelaku politiknya. Iya. Gitu. Pelaku politik juga tidak melakukan, masyarakat juga tidak menerima atau malah menagih gitu ya politik uang itu. Iya. Ya tadi kan Bung Iskardo mensimulasikan money politik terima 500.000 hanya ratusan perak. Apalagi kalau di bawah 500.000 ya dikalikan saja. Dibagikan gitu ya. Nggak cukup untuk beli permen yang sehari. Gitu ya. Nah, tapi kan ada juga yang boleh juga diterima oleh masyarakat kan. Ada. Kalau untuk konteks bahan bedanya? kampanye boleh. Boleh ya. Bahan kampanye yang dilegalkan. Misalnya dia flyer, banner, kalender ya, terus tutup kepala, pakaian, walaupun nanti PKPU karena kita masih menunggu juga peraturan KPU-nya itu nanti akan ada standarisasi. Oh iya. Boleh dia misalnya itu di harga berapa? Kemarin misal kalau sarung. pemilu 100.000 ya per item. Iya betul. Kalau ini belum ya? Belum. Artinya sarung misalnya. Iya. Kalau nanti ke PKPU 50.000, ya nggak boleh juga merek apa, gitu. Termasuk apa namanya jilbab kan gitu ya. Ada standar-standarnya gitu. Kalau sembako itu memang dilalahnya di aturan itu memang tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan. Even dia harga 100.000. Termasuk 100 perak. Iya. Gitu nggak boleh. Iya. Jadi termasuk item money politik ya. Money politik kan bukan hanya uang ya. Betul. Oke. Jadi di luar dari bahan kampanye yang ditetapkan oleh KPU itu nggak boleh. Iya. Gitu. Misalnya beras nih. Beras kilo sekian. Gitu kan. Padahal nanti bisa jadi ya 50.000 atau berapa ribu kan bahan kampanye per itemnya. Gitu. Tetapi karena dia sembako menjadi tidak boleh. Iya. Mie instan nggak boleh. Iya. Tapi kalau kaos segala macam tadi boleh. Boleh. Ya? Nah dengan situasi begini nih, apa nih harapan dan saran Bung Iskardo terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat gitu? Ini untuk khusus ke teman-teman sesama penyelenggara nih, saran dan himbauannya gimana? Bawaslu, KPU? Ya kita berharap memang kita semua concern dan fokus bahwa ini hajat yang diamanahkan kepada kami ya, terutama KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan tentu pemerintah daerah, kemudian pihak kepolisian, TNI Polri kan juga tidak tinggal diam lah, karena ini hajat bareng-bareng bangsa kita harus sama-sama juga mensukseskan. Pun para pelaku politik. Petinggi-petinggi partai politik, bahkan calon juga, peserta pemilu juga bertanggung jawab juga membuat pemilu ini pilkada ini berjalan baik, kemudian damai, kemudian bermartabat tanpa pelanggaran yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Kalau ke masyarakatnya? Ya kita ingin masyarakat terlibat betul di pilkada ini. Ini ajang kita memilih pemimpin terbaik menurut kita masing-masing. Agar ke depan misalnya kita cita-cita kita sebagai warga Lampung ini betul-betul diimplementasikan di lapangan gitu ya. Ini adalah hak kita, kita punya suara, oleh karena itu tidak boleh kita sia-siakan. Tentu dengan cara-cara yang tepat yang tidak melanggar aturan pilkada gitu. Jangan sampai golput ya. Oh iya dong.
warga yang baik itu nggak golput. Tingkat partisipasi kalau beberapa pilkada atau pemilu cukup baik ya di Lampung? Ya 80 something ya. Jadi biasanya kalau pilkada tuh malah lebih banyak dari pemilu. Karena ini ya, kenal Ya kenal. calon-calonnya ya. Ya. Iya. Oke, nah kalau untuk lembaga pemantau yang terakreditasi oleh KPU, tapi Bawaslu juga harus tahu itu kan? Iya. Nanti ditembuskan ke kita. Itu bagaimana tuh harapannya? Ya, kita menginginkan juga lembaga pemantau itu banyak ya, agar menjadi partner kita dalam pengawasan pilkada, terutama di hari pemungutan suara, pemungutan dan penghitungan suara gitu ya. Sehingga hasilnya betul-betul akuntabel nanti. Gitu. Nah, saya mengutip statement Ketua Bawaslu RI ya. Ya. Rahmat Bagja dalam satu rakor di pemberitaan, dia sangat berharap nanti masa kampanye itu kan kalau nggak salah di September sampai H-3 ya, H-3 coblos. Panwascam itu rutin turun saat kampanye ngontrol. Ini kenapa kok kayaknya ada harapan khusus ke Panwascam? Ya, karena memang potensi di kampanye itu banyak terjadi pelanggaran. Kalau kita potret kita di 2024 pemilu kemarin, itu memang kita instruksikan untuk waskat ya, pengawasan melekat. Jadi setiap kampanye itu H-1 kampanye kita harus datangin, kita harus cegah yang boleh nggak boleh. Begitu hari H juga harus waskat, harus pengawasan melekat atau langsung ya di on the spot yang ditempati untuk kampanye. Gitu ya. Iya. Jadi itu juga menjadi kontrol dari Bawaslu provinsi ya. Ya. Ngingatin teman-teman Panwascam. Betul. Di BIMTEK kita memberikan seruan seperti itu ke pasukan kita. Ke ini ya. Jajaran sampai tingkat TPS. Bagaimana kalau singkatnya itu ACT ya? Kalau tagline Bawaslu itu. Ya, awasi, cegah dan tindak. Cegah dan ditindak. Diawasi, dicegah, tindak. Ya berarti harus turun. Iya dong. Awasi langsung. Ya. Jadi kita cegah dulu, jadi tindak itu sama optimum remedium lah. Ya, terakhir lah ya. Hal terakhir yang harus kita lakukan. Oke. Ya jangan sampai hanya menerima laporan belakang meja ya. Betul. Kalau harapan Bung Iskado ke pengawas nih, jajaran nih khususnya, itu mereka itu sebaiknya itu lebih banyak menerima laporan atau mendapatkan temuan? Kan beda. Kalau laporan dari masyarakat, temuan atau pencegahan? Kalau trennya sebetulnya itu konteks pelanggaran tuh banyak temuannya. Dari pelanggaran. Makanya penguatan pengawasan partisipatif kita itu juga untuk mendorong masyarakat itu untuk juga aktif melaporkan. Gitu. Nah harapan kita juga pengawas kami instruksikan untuk betul-betul tadi waskat, wasung itu pengawasan langsung agar betul-betul tahu bahwa di tempat tersebut terjadi pelanggaran atau tidak. Pelanggaran. Iya. Nah ini keterbatasan waktu juga nih Bung Iskado. Sebenarnya masih banyak yang bisa digali nih tapi mungkin nanti di episode selanjutnya kami minta kesediaan lagi nih, terutama menjelang kampanye nanti mungkin udah makin banyak suhu-suhu politik dan pelanggaran berpotensi meningkat gitu. Nah terakhir mungkin himbauan secara umum nih supaya iklim politik di Lampung ini kondusif. Kita berharap dengan semua pihak ya, baik masyarakat, pelaku politik dan stakeholder lainnya itu, ini hajat bersama kita. Oleh karena itu tanggung jawab bersama kita juga untuk mensukseskan pilkada ini. Sebagai eksperimentasi masyarakat modern ini kita diuji, apakah ini bisa sukses atau tidak. Harapannya pilkada ini bisa berjalan damai, bermartabat dan berintegritas. Kalau yang tidak puas dengan hasil pilkada ada penyalurannya kan gitu ya. Proses apapun hukum dibolehkan, asal konstitusional. Ya, itu tadi sahabat Mitra TV, intinya asal konstitusional. Maksudnya pilkada harus sesuai dengan aturan. Karena kalau aturan dilanggar, ya bisa dihukum. Nah ini lahir kebersamaan kita kali ini. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jana Hukum. Makasih. Thank you. Hukum itu aturan, jangan dilanggar,
bisa dihukum.